Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana kabarnya adik-adik yang soleh dan solehah? Bapak berharap semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat walafiat serta selalu siap dan semangat untuk belajar kembali. Pada pelajaran sebelumnya kita telah mempelajari tentang Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul-Rasul Allah merupakan orang-orang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing umatnya agar taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain menyampaikan ajaran yang benar, para rasul adalah teladan yang baik bagi umatnya. Umatnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar meneladani perilaku para rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul sebagai suri tauladan atau uswatun hasanah. Artinya teladan dalam kesabaran, dalam menjalani kehidupan, dalam memegang prinsip serta persaudaraan muslim, dan juga teladan dalam setiap akhlak-akhlak mulia. Nah, adik-adik yang soleh dan solehah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang perilaku hidup sederhana dan ikhlas. Adik-adik yang soleh dan solehah, hidup sederhana itu adalah hidup yang tidak berlebihan dan tidak kikir. Berlebihan artinya tidak wajar atau boros, sedangkan kikir artinya terlampau hemat atau pelit. Dalam menggunakan uang jajan dianjurkan agar tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Hidup sederhana bukan berarti harus miskin atau tidak punya apa-apa. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yang artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Adik-adik yang soleh dan solehah, meskipun Nabi Muhammad SAW seorang rasul dan pemimpin yang memiliki pengaruh dan kekuasaan, namun ia selalu hidup sederhana dan menghindari hidup mewah dan boros. Menurut riwayat, Nabi Muhammad SAW selalu tidur beralaskan sehelai tikar. Kalau beliau terbangun dari tidurnya, terlihat ada bekas tikar di pipinya. Begitu sederhananya kehidupan Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mampukah kita seperti Nabi Muhammad? Nabi harus menjadi teladan kita. Ketaatan dan kesederhanaan Nabi Muhammad SAW harus dicontoh dengan segenap kemampuan kita. Orang yang hidup sederhana bukan berarti orang miskin atau tidak punya harta. Kalau hidup sederhana tidak dimulai dari sekarang, maka sikap boros itu pun akan terus berlanjut sampai hari tua. Dan bahayanya, kalau sikap boros itu suatu ketika tidak dapat terpenuhi, maka timbullah berbagai macam permasalahan seperti gelisah, marah, mengambil barang orang lain, bahkan sampai menghalalkan segala cara. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Menurut ayat di atas, pemboros adalah saudara setan, sedangkan setan sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti orang yang suka boros adalah orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingkar artinya tidak menuruti apa yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, adik-adik yang soleh dan soleha, setiap orang yang membiasakan hidup sederhana pasti akan banyak memperoleh keuntungan. Keuntungan sederhana antara lain seperti berikut. Pertama, orang yang hidup sederhana berarti telah mengamalkan ajaran agama atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang tersebut mendapat pahala. Kemudian yang kedua, orang yang hidup sederhana berarti telah mampu melawan godaan setan yang mendorong hidup boros. Yang ketiga, orang yang hidup sederhana biasanya rendah hati dan disenangi oleh banyak orang. Yang keempat, orang yang hidup sederhana tidak akan ditimpa penyakit resah atau gelisah karena merasa kekurangan. Kemudian yang kelima, orang yang hidup sederhana tidak akan pernah mengambil harta orang lain dengan jalan tidak halal. Kemudian perilaku terpuji yang kedua adalah ikhlas. Ikhlas artinya bersih, jernih, atau murni. Dalam pengertian agama, ikhlas adalah menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya dengan niat hanya untuk beribadah dan mengharap ridho Allah. Keikhlasan adalah berkata, bersikap, dan berbuat baik hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik yang soleh dan soleha, kita harus melakukan sholat dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpuasa dengan ikhlas, bersedekah dengan ikhlas, dan juga belajar dengan ikhlas, semata-mata mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Yang artinya, sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Adik-adik yang soleh dan soleha, seseorang dianggap beragama dengan benar jika amal ibadahnya dilaksanakan dengan ikhlas, yang artinya segala amal perbuatannya hanya semata-mata mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik yang soleh dan soleha, apakah adik-adik tahu apa makna ikhlas beramal karena Allah? Beramal yaitu melakukan perbuatan baik. Semua perbuatan baik yang dilakukan dengan ikhlas menurut ajaran Islam akan mendapat pahala. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Adik-adik yang soleh dan soleha, apakah adik-adik tahu apa ciri-ciri orang yang ikhlas? Berikut ini adalah beberapa tanda orang yang ikhlas. Yang pertama, beramal dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan ketenaran atau pujian. Pujian bukan harapan kita, meskipun ada orang yang memuji. Kemudian ciri-ciri yang kedua, beramal dengan tekun dan rajin, semata-mata karena tindakan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ada yang memuji, tetapi pujian itu bukanlah tujuan kita. Kemudian yang ketiga, tidak memamerkan dan menceritakan amalnya kepada orang lain. Yang keempat, tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas. Yang kelima, tidak mengejar imbalan dan balas budi. Yang keenam, tidak membedakan amal yang besar dan amal yang kecil. Kemudian yang terakhir, ringan dan nikmat dalam beramal. Adik-adik yang soleh dan soleha, kita juga harus senantiasa mengawali perbuatan kita dengan niat. Kita niatkan semua perbuatan kita hanya semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang dilakukan dengan ikhlas pasti memiliki niat yang baik. Nabi Muhammad SAW bersabda,
Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena menginginkan kehidupan yang layak di dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Adik-adik yang soleh dan solehah, hadis di atas menjelaskan bahwa setiap amalan diawali dengan niat. Setiap orang akan mendapatkan balasan dari apa yang diniatkan. Balasan orang yang niat beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berbeda dengan orang yang niat beribadah karena wanita dunia yang diinginkannya. Amalan yang besar jika diniatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu akan dilipat gandakan pahala dan keberkahannya. Sebaliknya, amalan yang diniatkan untuk keburukan akan menjadi dosa bagi yang melaksanakannya. Oleh karena itu, perbaikilah niat setiap amalan kita agar mendapatkan keberkahan di dunia dan surga di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, adik-adik yang soleh dan solehah, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Semoga kita semua dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan sikap hidup sederhana dan ikhlas beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.